Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Lengkapnya, saya Gita Puspita dari kelas 2025C. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan trigonometri dengan membagi 3 video. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soal mengenai persamaan trigonometri yang memuat jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Jadi ini itu khusus untuk sinus dan kosinus. Nah, sebelumnya itu ada rumusnya dulu untuk sin dan cos. Nah, sin A ditambah sin B sama dengan 2 kali sin setengah kali A ditambah B dikali cos setengah dikali A dikurangi B. Nah, jika sin A dikurangi sin B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Nah, untuk cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dikali A ditambah B dengan cos setengah A dikurangi B. Nah, cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu sin 3x ditambah sin x sama dengan 0. Dengan interval atau pembatasnya itu x itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, lihat, sin x ditambah sin x berarti sin dan sin dengan rumus penjumlahan. Berarti menggunakan rumus yang pertama ini kita masukkan menjadi 2 sin setengah. Nah, A nya itu 3x dan B nya itu adalah x dikali cos setengah A nya 3x dan B nya itu x. 3x dikurangi x sama dengan 0. Nah, setelah itu kita operasikan yang ada di dalam kurung. 3x ditambah x sama dengan 4x dikali dengan setengah maka 2x menjadi 2 sin 2x dikali. Nah, sekarang 3x dikurangi x sama dengan 2x. 2x dibagi 2x dikali setengah menjadi x. Nah, maka 2 sin 2x dikali cos x sama dengan 0. Nah, kita ada 2 permisalan menjadi sin 2x dan cos x. Nah, sin 2x sama dengan 0 seperti video sebelumnya, sin 2x nah sama dengan sin berapa yang menghasilkan 0, yaitu sin 0 derajat. Nah, maka dari itu 2x sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita setarakan untuk menjadi x, maka 360 derajat ini dibagi menjadi 2, yaitu 180 derajat. Nah, kita peroleh K sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita masukkan satu-satu untuk mencoba K. Nah, K itu adalah bilangan bulat. Misalkan K-nya itu 0. K-nya ini 0. 0 dikali 180 derajat itu bakal 0 ditambah 0 derajat maka 0 derajat. Nah, K-nya 1. 1 dikali 180 derajat yaitu 180 derajat ditambah 0 yaitu 180 derajat. Nah, misalkan K-nya 2. 2 dikali 180 derajat itu 360 derajat ditambah 0 derajat berarti 360 derajat. Nah, itu tidak bisa karena intervalnya itu tidak boleh melebihi 180 derajat. Nah, maka yang K-nya 2 menghasilkan X-nya 360 derajat itu bukan sebuah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang yang cos X. Cos X sama dengan 0. Nah, maka cos X itu kita cari cos berapa yang menghasilkan 0, yaitu cos 90 derajat. Nah, maka X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, setelah ini kita masukkan untuk pemisahan K-nya 1, K-nya 2, atau K-nya 3. Nah, misalnya K-nya 0. K-nya 0 berarti 0 dikali 360 derajat 0
0 ditambah 90 derajat itu menghasilkan X sama dengan 90 derajat. Kalau misalkan K-nya 1, berarti 1 dikali 360 derajat ditambah 90 derajat berarti menjadi 450. Nah, maka melebihi intervalnya gitu ya. Maka K itu cukup sampai 0 yang menghasilkan 90 derajat, atau bisa juga 90 derajat itu negatif. Negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Namun tidak ada penyelesaiannya ya. Kalau misalkan K-nya 0 dikali 360 derajat. Nah, 0 kali 360 derajat berarti 0 ya. 0 ditambah dengan negatif 90 derajat. Maka untuk K-nya 0 berarti menghasilkan X-nya itu negatif 90 derajat. Nah, karena interval X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 derajat, maka negatif 90 derajat ini tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Maka dari itu, himpunan penyelesaiannya yaitu ada 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, begitulah mengenai pembahasan persamaan trigonometri yang memuat tentang jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Nah, ini contoh soal dengan sinus. Nah, dengan begitu pun yang kosinus juga sama dengan menggunakan cara seperti ini, namun dengan rumus yang berbeda. Ini adalah 4 rumus untuk jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Nah, semoga kalian bisa mudah untuk memahami materi ini. Demikianlah pembahasan mengenai jumlah dan selisih sinus kosinus dalam persamaan trigonometri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian pematerian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.